Selamat jumpa rekan-rekan guru semua. Apa kabar? Kali ini saya akan menyampaikan tentang satu tayangan bagaimana kita memaksimalkan PJJ melalui WhatsApp terpadu. Merupakan salah satu kreativitas dan dedikasi saya sebagai guru di tengah pandemi COVID-19. Perkenalkan, saya Igusti Agung Sri Parnayati, guru IPA di SMP Negeri 1 Banjarangkan, Klungkung, Bali. Kali ini saya akan menyampaikan bagaimana memaksimalkan PJJ melalui WhatsApp secara terpadu. Merupakan suatu kreativitas dan dedikasi guru di tengah pandemi COVID-19. Nah, di sini akan saya mereview kembali bagaimana selama ini sebelum pandemi COVID-19 kita belajar IPA di sekolah secara tatap muka dengan kebersamaan siswa melaksanakan praktikum di halaman sekolah, di dalam kelas, membaca bersama, diskusi bersama. Nah, lalu tiba-tiba ketika siswa harus belajar secara online dari rumah, di mana salah satu aplikasi e-learning yang paling banyak digunakan yaitu menggunakan media WhatsApp. Dalam hal ini, WhatsApp tidak hanya sebagai media informasi atau sharing information, tetapi juga menjadi suatu aplikasi yang terpadu, integrated application. Nah, perubahan siswa yang selama ini belajar di sekolah menjadi dia belajar secara mandiri di rumah, melaksanakan praktikum, atau melaksanakan pengamatan berdasarkan buku referensi atau media akses internet semampu atau sedapat mungkin yang bisa dikerjakan. Nah, mengapa dengan WhatsApp? Karena ada beberapa fasilitas WhatsApp yang bisa melayani atau melaksanakan pembelajaran jarak jauh daripada siswa. Pertama adalah adanya fasilitas chat, di mana siswa bisa mengadakan komunikasi dua arah, baik dari guru dengan siswa, ataupun sesama siswa dalam suatu grup kelas di WhatsApp. Di samping itu, WhatsApp juga menyediakan fasilitas share dokumen, di mana konten ini membantu mengirim berbagai dokumen atau file. Fasilitas berikutnya adalah adanya kamera atau galeri, di mana konten ini membantu siswa mengirim foto atau video dalam segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan secara daring. Fasilitas berikutnya yaitu fasilitas audio, di mana konten yang digunakan dapat membagi file yang berbentuk suara. Berikutnya adalah fasilitas YouTube Video Box, di mana konten ini dapat dipergunakan sebagai sharing untuk video. Bagaimana sebenarnya keterpaduan WhatsApp dengan aplikasi lainnya? Dalam hal ini, aplikasi lain yang bisa digandeng atau yang biasa dipergunakan oleh guru di dalam kelas WhatsApp, mulai dari Google Classroom, Google Form, blog pembelajaran, YouTube, ataupun Moodle sekolah. Nah, pertama dengan Google Classroom. Jadi selama ini, saya menggunakan Google Classroom sebagai media kelas untuk pemberian tugas, ulangan, kemudian absensi dengan menggunakan Google Form, juga memberikan blog pembelajaran, membimbing siswa dalam berlatih soal atau membaca materi. Nah, selanjutnya, pada pertengahan semester, kita mulai dengan menggunakan Moodle sekolah melajah.id. Selanjutnya, bagaimana kita menggunakan fasilitas chat di WhatsApp? Seperti biasa, WhatsApp Group kita anggap sebagai sebuah ruang kelas di mana kita selalu menyapa siswa, memberi semangat, membuka pelajaran, dan membagikan absen dalam bentuk Google Form sebagai rekap absensi siswa.
Langkah selanjutnya, kita lanjut dengan mengadakan diskusi. Nah, diskusi ini tentunya dilaksanakan setelah menugaskan siswa membaca buku materi pelajaran, buku referensi yang dimiliki, atau membagikan link berupa YouTube, atau meminta siswa membaca blog materi atau pembahasan soal-soal yang terkait dengan bahan atau materi yang kita diskusikan. Nah, setelah itu, kita akan memantau bagaimana siswa menjawab setiap pertanyaan. Selain kita memantau bagaimana menjawab pertanyaan, juga setiap waktu 15 menit, kita juga harus memantau siswa siapa saja yang tetap hadir di pertengahan jadwal pelajaran. Siapa saja yang sudah melihat atau membuka dokumen atau gambar yang kita berikan. Nah, setelah itu kita akan melaksanakan penilaian. Nah, mengapa kita melaksanakan penilaian? Karena sebagai guru, meskipun kita belajar dari rumah, kita tetap melaporkan jurnal atau kegiatan pembelajaran setiap hari. Selain kita melaporkan absensi siswa, kita juga melaporkan berapa nilai aktivitas siswa dalam pertemuan sesuai dengan jadwal pelajaran tersebut. Nah, di mana daya serap atau aktivitas kehadiran siswa kita nilai dalam angka persen. Nah, bagaimana menilai aktivitas? Pada sesi diskusi, kita bisa melihat siapa saja siswa yang menjawab paling awal, siapa saja yang bisa menjawab benar, ataupun mungkin banyak siswa yang mengcopy jawaban temannya. Berdasarkan hal tersebut, kita bisa beri nilai kehadiran siswa dan bisa juga memberi nilai aktivitasnya. Nah, untuk memberi nilai, kita bisa memberikan penilaian dulu berdasarkan nilai aktivitasnya. Misalnya, ketika dia hadir saja, kita beri skor 75. Ketika dia aktif di sini artinya tidak meninggalkan jadwal pelajaran atau menjawab minimal satu pertanyaan, kita beri dia skor 80. Nah, di samping itu, mungkin beberapa siswa yang terus memberi tanggapan, memberi jawaban lebih, kita tingkatkan skornya menjadi 85. Nah, ini untuk penskoran aktivitas diskusi. Bagaimana jika siswa tidak hadir? Pertama, jika dia tidak memberi keterangan atau tanpa keterangan atau alpa, kita bisa memberi skor 70 sesuai KKM atau pas seperti nilai KKM. Nah, dalam hal ini tergantung kebijakan daripada guru mata pelajaran. Nah, jika dia izin atau sakit atau dia kehabisan kuota, dengan kode K, jika siswa izin, I, jika siswa sakit, S, atau kehabisan kuota, saya beri kode K, atau jika HP-nya rusak, saya beri kode H. Ini semuanya saya beri skor yang sama, yaitu 72. Apakah skor ini boleh beda? Boleh saja, tergantung kebijakan daripada guru masing-masing. Nah, aktivitas dalam WhatsApp kita pindahkan dalam lembar kerja sheet. Nah, dalam lembar kerja sheet, untuk lebih jelasnya, saya akan buka lembar Excel-nya. Baiklah, kita akan lihat bagaimana sheet daripada absensi daring. Setiap pertemuan kita beri kode KD. Contoh, KD 1 tentang gerak, pertemuan 1 menjadi 1.1. KD 1 pertemuan 2, 1.2. Sampai dengan 1.6. Dan terakhir adalah ulangan harian.
Nah, di sini cukup kita ketik jika dia hadir, ketik hadir. Jika dia alfa, ketik alfa. Jika izin, ketik I saja. Jika aktif, ketik aktif. Jika dia bagus, ketik bagus. Kehabisan kuota, kita ketik K. HP-nya mengalami gangguan, kita ketik H. Dari absensi daring ini, kita langsung konversi dengan nilai aktivitas. Nah, nilai aktivitas yang dikonek ke masing-masing sel daripada sheet absensi daring, itu akan langsung terisi sesuai dengan kode pertemuan. Dan kita mendapatkan skor sesuai dengan kriteria yang kita berikan. Jika siswa hadir, kita beri 75. Nah, dalam hal ini kita harus buatkan rumus if ganda berdasarkan kriteria tersebut. Jadi, bagian atas ya saya tampilkan di sini. Jika hadir 75, if aktif saya beri 80, if dia bagus saya beri 85, dan yang lainnya yang saya samakan tadi saya langsung beri nilai 72. Rumus ini akan mengubah nilai kehadiran menjadi skor sesuai dengan kriteria yang sudah kita berikan ke masing-masing siswa. Nah, sehingga dalam satu kali pertemuan kita akan mendapatkan angka daya serap aktivitasnya. Dan aktivitas per pertemuan dinyatakan dalam bentuk persentase. Nah, di sini untuk KD 1.1, KD 1 pertemuan 1 dapat angka 74,4%. Pertemuan 2 dapat 76,9%, dan seterusnya. Nah, persentase ini kita laporkan dalam jurnal guru setiap mengajar sesuai dengan jadwal. Nah, bagaimana dengan jumlah yang absen? Jumlah yang absen kita lihat dalam lembar sheet absensi daring. Nah, di sini sheet ini akan merekap daripada kriteria yang kita buat. Nah, untuk kolom kehadiran ini dijumlahkan semua yang hadir, termasuk semua yang aktif, termasuk semua yang bagus. Di baris bawahnya tetap juga saya khususkan berapa saja yang aktif atau bagus. Jadi kalau kita ingin tahu berapa persen yang aktif atau bagus, kita langsung bisa menggunakan angka ini untuk menghitung. Berapa siswa yang sakit? Kita beri rumus menggunakan count if. Berapa yang izin? Rumusnya juga sama. Menghitung berapa yang I, berapa yang alfa, tanpa keterangan, berapa yang H, HP-nya mengalami kerusakan, dan berapa yang K, kuotanya habis. Nah, kemudian di sini, angka yang ditunjukkan adalah persentase daripada kehadiran. Jadi, jumlah siswa yang hadir dibagi dengan jumlah siswa semuanya yang harus hadir. Jadi, persentase kehadiran pertemuan 1.1 adalah 80%, 1.2 adalah 87%, dan seterusnya. Baik, kita lanjut kembali. Nah, ini untuk di PowerPoint, apa yang saya tampilkan sudah saya langsung peragakan dalam lembar kerja Excel daripada pembelajaran daring dan aktivitas siswa. Nah, di sini saya akan pertegas kembali. Nah, bagaimana sheet daripada daring, absensi daring, itu ada rekap di bawahnya. Nah, di sini tentunya menggunakan rumus atau formula untuk menghitung
jumlah kehadiran, jumlah aktivitas, dan seterusnya. Nah, kemudian pada sheet aktivitas, di mana dalam sheet absensi kehadiran itu dikonversi menjadi nilai-nilai yang sesuai dengan kriteria yang kita buat di awal. Nah, sehingga kita akan mendapatkan nilai daya serap siswa yang akan kita laporkan sebagai jurnal harian pembelajaran kepada kepala sekolah atau kepada distrik yang ingin memantau bagaimana guru melaksanakan daring atau pembelajaran jarak jauh dari rumah. Daya serap aktivitas siswa kita laporkan secara online dalam jurnal pembelajaran kepada kepala sekolah atau kepada dinas pendidikan, di mana nilai daya serap ini merupakan aktivitas siswa dalam pertemuan sesuai dengan jadwal pelajaran yang dilaksanakan oleh guru mata pelajaran. Nilai aktivitas dalam sheet aktivitas dapat kita rata-ratakan sebagai bagian dari nilai pengetahuan atau bagian dari nilai keterampilan setiap KD yang merupakan bagian daripada beberapa pertemuan dalam sheet aktivitas. Seperti yang dapat terlihat di tayangan berikut ini. Jadi dalam pengetahuan, ada juga nilainya. Dalam keterampilan juga dapat kita ambil nilainya. Nah, formula yang dipergunakan itu yang sederhana saja, yaitu menggunakan formula rata-rata atau average. Nah, bagaimana jika siswa dalam pembelajaran mengalami hambatan dalam kehadiran atau dalam mengerjakan tugas? Nah, di sini guru harus mengadakan kunjungan rumah bersama guru PK untuk mencari tahu kenapa siswa tidak melaksanakan ulangan. Nah, untuk perlu diketahui bahwa untuk ulangan itu tidak diambil dari nilai aktivitas. Kita berikan form ulangan tersendiri, baik menggunakan Google Form atau menggunakan ulangan di Moodle sekolah. Demikianlah tayangan saya tentang bagaimana menggunakan WhatsApp semaksimal mungkin dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, di sini WhatsApp yang kita pergunakan secara terpadu dengan menggunakan aplikasi lain. Di samping itu, dengan WhatsApp kita bisa mendapatkan nilai aktivitas siswa dengan bantuan sheet pembelajaran daring dan sheet aktivitas siswa. Nah, penilaian ini diharapkan dalam PJJ, guru tetap memberikan nilai yang seobjektif mungkin dan seakurat mungkin. Harapan saya, semoga pandemi COVID cepat berlalu dan kita bisa melaksanakan pembelajaran secara normal kembali. Demikianlah presentasi saya tentang kreativitas dan dedikasi guru di masa pandemi. Sampai bertemu lagi dalam tayangan blog berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.